Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Nur Yakin Mada Channel. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan tugas saya pada pelatihan Sagusan of Sites yang diadakan oleh Ikatan Guru Indonesia atau IGI. Sebelumnya saya sudah mengerjakan tugas 1, 2, dan 3. Ya, jadi untuk kali ini, pada video kali ini, saya akan mengerjakan tugas yang keempat. Nah, seperti yang ada pada layar ini tugasnya. Ya, ini adalah materi yang ada yang diberikan. Ya, tugas yang keempat adalah nih, poin pertama melakukan subscribe pada channel Berbagi TV. Kemudian yang poin kedua melakukan like atau suka pada video materi 4. Kemudian ini wajibnya ya 1 dan 2. Kemudian sama di mulai dari tugas 1 sampai tugas yang terakhir nanti. Nah, sementara tugas utamanya untuk tugas yang keempat ini adalah ini kita diminta untuk membuat soal online menggunakan Google Form dengan ketentuan seperti ini ya. Nanti harus sesuai dengan materi yang kita buat pada slides-nya yang pada tugas yang sebelumnya. Kemudian soalnya yang diminta adalah soal dalam bentuk pilihan ganda minimal 10 soal dengan 4 atau 5 pilihan jawaban. Nah, karena saya mengajar di SMK, berarti nanti pilihan jawabannya adalah 5 gitu. Nah, selanjutnya tugas yang kedua setelah membuat Google Form-nya selesai, soal pada Google Form-nya sudah selesai, kita diminta untuk membuat halaman baru pada site yang kita buat sebelumnya. Kemudian formnya tadi, Google Form-nya kita sisipkan pada halaman yang barusan kita buat. Oke, intinya seperti itu. Baik, kita mulai mengerjakannya. Oke, langkah pertamanya kita lihat dulu di sini ya ke atas. Untuk poin 1 dan poin 2, like subscribe-nya. Oke, videonya adalah ini. Kita buka di tab yang baru, salin URL, kemudian sini saya paste aja di sini. Oke, kita tunggu dulu sampai videonya muncul. Nah, ini koneksinya lumayan lemot. Oke, ini sudah muncul. Does the sun only shine for us? Ini iklannya ya. Oke, karena saya sudah menontonnya, jadi saya tidak perlu menontonnya lagi ya. Jadi di sini cukup saya buktikan saja bahwa yang saya buka benar ya. Cara membuat soal online dengan Google Formulir di sini ya. Kemudian channelnya Sagusan of TV. Oke, subscribe-nya sudah, tinggal like-nya. Oke, kalau sudah, kita tutup aja sini ya. Nah, kita kembali ke tugas ini. Poin 1, poin 2 sudah selesai. Sekarang kita masuk ke poin 3, membuat soal menggunakan Google Formulir atau biasa kita sebut Google Form. Oke, di sini saya sudah buat dalam Microsoft Word ya soalnya. Oke, di sini sudah saya siapkan soal-soalnya. Ini ada 10 soal. Oke, jadi yang pertama langkahnya kita kembali ke Chrome lagi, kita buka dulu. Saya buka dulu drive saya. Nah, kemudian dari sini kita buat baru, klik tombol baru, kemudian ada banyak pilihan, kita pilih yang lainnya ini aja, atau udah dari sini ya Google Formulir ini. Biasanya nanti di banyak komputer itu ataupun laptop itu lainnya baru ada pilihan di sini Google Formulir. Tapi berhubung Google Formulir sudah muncul di sini, langsung kita klik aja ini Google Formulir. Oke, seperti ini tampilan awalnya. Kalau kita mau membuka baru, nah sini ada formulir tanpa judul. Ini adalah judul. Nah, ulangannya kita ya, kuis kita itu apa judulnya? Mungkin kita bisa menggunakan ulangan harian, ujian atau ulangan tengah semester, ulangan akhir semester atau apalah gitu ya. Judulnya contohnya seperti itu. Nah, tapi kali ini karena ini belum sampai ke ulangan harian, saya buat ini kuis gitu aja. Kuis definisi dan jenis matrik. Kemudian deskripsinya ini optional, bisa kita isi sudah tidak. Kemudian ini kita klik aja, kita beri nama. Kalau ini kan baru judulnya di
yang dilihat anak gitu ya, tapi istilah filenya belum kita beri nama. Jadi di sini kita tinggal klik aja. Oke, otomatis akan sama dengan ini. Seperti itu. Nah, berarti kalau yang di sini adalah nama file kita. Kalau sini judul dari file kita. Oke, untuk deskripsi formulir kita isi, ini optional, bisa diisi, bisa boleh tidak. Oke, saya isi misalkan silahkan mengerjakan soal dengan cara memilih salah satu pilihan jawaban yang dianggap paling benar. Oke, misalkan seperti ini. Oh, sedikit ada kekeliruan dalam pengetikkan. Silahkan tukar ya. Oke, selanjutnya di sini ada pertanyaan tanpa judul, sama lah, ini isinya soal kita apa. Nah, tapi di sini karena di awal di bawahnya judul, lebih baik ini kita gunakan kolomnya kolom identitas saja dulu ya. Di sini adalah kita tulis ini pilihannya kita ganti dulu. Soal pilihan gandanya kita ganti ke jawaban singkat saja. Oke, jadi di sini misalkan ketik nama. Itu. Kemudian ini ada pilihan wajib diisi. Itu. Kemudian kita lanjut, kita tambah lagi, ditambah soal yang kedua. Nah, nama siswa kita diminta untuk mengisi, nanti siswanya diminta untuk mengisi nama siswa di sini. Kemudian yang kedua, soalnya di sini kita menentukan kelas. Ya. Nah, kelasnya di sini bisa kita ubah. Kalau ini kan masih bentuknya pilihan ganda. Nah, kita ubah saja misalkan karena kita ngajarnya mungkin kelasnya tertentu hanya sedikit ya, jadi biar nanti kita juga prosesnya mengolah dalam bentuk Excelnya nanti lebih mudah, jadi pengetikannya biar seragam, kita buat ini pakai drop down saja ya, pilihan satu, jadi nanti siswa tinggal memilih saja, tidak perlu mengetik kelasnya. Oke, misalkan 10 DPIB 1. Kemudian ada lagi 10 DPIB 2 gitu. Kita tambah 10 TITL 1, 10 TITL 2. Oke, misalkan seperti itu dan seterusnya. Ya, kalau ada kelasnya lebih dari 4 boleh ditambah lagi. Nggak masalah, ini sampai berapapun bisa. Oke, kemudian ini siswa harus memilih juga. Jadi wajib diisi. Selanjutnya kita diminta siswa nanti kita minta untuk mengisikan juga nomor absen, nggak masalah ya, untuk mempermudah kita dalam mengolah lagi ini nomor absen. Nomor absen di sini kita isi jawaban singkat saja ya, jawaban singkat. Kemudian ini juga wajib diisi, ada beberapa pilihan ya. Kemudian ada validasi jawaban. Oke, kita validasi. Nah, absennya harus bagaimana? Nanti takutnya anak-anak diketikkan nomor absen 8 ditulis 8. Seperti itu misalkan diketik itu, nanti kita juga akan kesulitan pada waktu kita mengolah datanya. Jadi kita batasi aja. Ya harus dalam bentuk angka, teks, panjang atau ekspresi reguler. Nah, di saya pilih angka saja. Kemudian angkanya ada pilihannya, ada tentuannya ya, berarti harus berapa ini, harus di antara ini misalkan antara 1 dan angka berapa, misalkan 36 karena jumlah siswa saya 36 tiap kelasnya, misalnya seperti itu. Kemudian teks kesalahan khusus ini kita munculkan, akan muncul pada waktu anak mengisi di luar interval itu, misalkan ketikkan 37 gitu misalkan, nanti munculnya apa, kalimatnya bagaimana, seperti itu. Oke, sini kita buat, misalkan saya isikan nomor absen Anda kurang tepat, misalkan seperti itu. Oke, kita lanjutkan.
Nah, untuk kolom identitasnya mungkin cukup ini saja ya. Jadi ada nama, kemudian kelas, dan nomor absen. Kemudian berikutnya kita kasih batas. Tambahkan bagian. Oke, jadi bagian satunya tadi berisi identitas siswa, bagian duanya berisi soalnya. Oke, berarti di sini kita beri judul lagi. Nah, soal. Oke. Soal pilihan ganda, misal kita beri judul seperti itu. Nah, deskripsinya, pilihlah jawaban yang paling tepat. Oke, misal seperti itu. Kemudian kita tambah lagi. Oke. Nah, kita tambah soal yang pertama, kita ambil dari Microsoft Word-nya. Tinggal copy paste saja pada dasarnya, tapi nanti ada bagian tertentu ini ya. Jadi untuk matriksnya tidak bisa kita copy paste, nanti bentuknya akan berantakan sekali ya. Di sini yang saya copy hanya perintahnya saja. Seperti ini. Nah, ini kita tidak bisa diantar ya. Order dari matriks P adalah seperti itu. Nah, kemudian kita masukkan gambar. Nah, tapi berhubung tadi gambarnya belum saya buat, sekarang kita buat gambarnya. Saya pakai snipping tool. Ini. Nah, kemudian kita ambil matriks P-nya ini. Kita pilih. Kemudian kita simpan. Saya beri nama misalkan matriks P. Seperti itu aja. Simpan. Kita minimize dulu nanti untuk ngambil materi soal di berikutnya. Kita kembali ke soal sini, kita beri gambar ya. Jadi di sini tadi kita beri gambar pada soal. Kita ada beberapa pilihan, bisa unggah dari kamera melalui URL, foto, Google Drive, dan Google penulisan gambar. Jadi karena kita tadi punya sendiri ya di dalam folder kita sendiri yang kita buat, berarti kita ambil langsung situ matriks P tadi ya. Yang ini. Kita tinggal tarik aja, drag, masukkan sini. Bisa seperti itu. Kita tunggu hasilnya. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya opsinya adalah pilihan gandanya. Pilihan gandanya kita ambil dari ini. Kita tinggal blok aja semuanya. Kelima-limanya ini. Ya, kita blok, kita copy, kemudian kembali ke sini kita tinggal paste aja. Nggak usah satu persatu ya, barengan langsung nggak masalah. Untuk jawabannya di sini adalah 3 kali 3. Belum ada untuk jawabannya. Di sini bisa kita ini dulu settingnya, kita ubah dulu setting, kita ubah menjadi kuis. Jadikan ini sebagai kuis. Ini agar nanti ada hasilnya bisa kita gunakan gitu ya, bisa kita olah. Jadi tidak sekedar seperti angket gitu ya. Jadi nanti bisa kita terima hasilnya, kemudian ada jawabannya, ada kunci jawaban. Nah, ini muncul seperti ini, kunci jawaban. Nah, kunci jawabannya yang mana? Yang ini. Kita tinggal klik aja poinnya. Kita klik kunci jawaban, kemudian kita klik jawabannya ini. Seperti ini ya. Kemudian selesai. Nah, bisa kita ulangi lagi. Ini untuk poinnya belum kita atur. Poinnya berapa? Poinnya misalkan 10, karena poin kita ada di soal kita ada 10, untuk bobotnya sama, jadi satu soal nilainya adalah 10. Selesai. Nah, ini selesai untuk soal yang pertama. Kita lihat lagi untuk soal yang kedua. Nah, matriksnya kan ini masih sama, jadi kita bisa copy aja soalnya gitu ya. Soalnya kita copy dari ini. Jadi ada soal nomor 1, ada soal nomor 2, soalnya sama. Nah, perintahnya saja yang kita ganti ya. Nih,
Kemudian ordo yang ini ya, ini kita ganti. Oke, elemen-elemen yang terletak pada baris kedua adalah pada matriks ini ya. Nah, pilihan gandanya juga kita hapus. Oke, tinggal satu ini aja. Kita ambilkan dari soal yang ada di Word, copy, paste. Oke, optionnya kita hilangi, tulisan opsi. Jawabannya ini. Oke. Kemudian kalau dia dari sini berarti pilihan gandanya adalah yang B. Poinnya juga 10. Selesai. Seperti itu. Kemudian kita lihat lagi soalnya masih sama apa tidak gitu ya. Nomor 3, oh masih sama. Berarti kita tinggal copy aja dari yang ini tadi, soal nomor 2. Nah, sekarang perintahnya adalah kita ganti ke kolom. Oke, kita lihat ada kolom ke 1. Nah, kolom ke 1. Nah, kemudian kita tarik ke bawah, kita lihat soalnya kita hapus lagi pilihan gandanya. Kita ganti tadi, kita hapus dulu. Kita copy dari sini. Oh, yang ini ya, maaf. Oke, copy. Kita hapus dulu yang ini, paste. Nah, ini kolom ke 1. Jawabannya berarti yang D. Klik jawaban, poinnya 10. Jawaban yang ini. Selesai. Oke, kita lanjut. Kembali ke soal. Oke, soalnya masih sama. Oke, kita copy lagi perintahnya ini. Oke, kita pilih ya, kita hapus. Oke, kemudian seperti tadi juga pilihan gandanya kita ganti, kita hapus kembali. Baris ketiga kolom ke 1, baris ketiga kolom ke 1. Oke, hapus dulu, paste. Jawabannya adalah baris ketiga kolom ke 1. Kita beri kunci jawaban, poinnya 10. Jawabannya adalah 5. Selesai. Kita lanjut, kita lihat lagi. Oke, masih sama lagi ya, matriks yang sama. Perintahnya kita ubah. Oh, mana nih? Oke, ada kesalahan. Elemen ya, elemen dari matriks yang bernilai 9 terletak pada baris keberapa, kolom keberapa gitu. Oke, kita copy kemudian paste. Opsi satunya kita hilangkan dulu, tadi belum dihapus. Oke, kalau 9 itu kita pilih pilihan gandanya, baris kedua kolom ketiga, poinnya tetap 10. Selesai. Kemudian kita lihat masih sama ya, soalnya masih sama seperti tadi, masih kita copy lagi. Sekarang yang diminta nilainya negatif 2. Perintahnya sama tadi ya, ini baris ke copy ke sini, kita paste. Oke, yang bernilai negatif 2 baris ke 1 kolom kedua, ini untuk jawabannya. Baris ke 1 kolom kedua, poinnya 10. Oke, selesai. Nah, sekarang udah ganti ya. Ini soal berikutnya sudah berbeda matriksnya. Oke, kita lagi kembalikan. Oke, ini juga sama seperti tadi. Yang ini kita copy paste ya. Kemudian kita buat soal yang baru. Nah, ini perintahnya.
Kemudian matriksnya seperti tadi kita simpan dulu, kita buat dalam bentuk gambar dulu pakai snipping tool seperti ini. Nah, kemudian kita simpan, misalkan matriks AB gitu aja, untuk mempermudah menghafal aja, mengingat-ingat. Oke, lanjut, kita masukkan matriksnya, unggah atau bolehlah kita cari begini tadi, matriks AB kita masukkan ke sini. Oke, kita tunggu sebentar. Seperti ini hasilnya. Kemudian kita ambil pilihan gandanya, berarti yang ini. Jadi pastikan kalau kita membuat ini langsung kita tentukan kunci jawabannya gitu ya. Jadi kita tidak bolak-balik untuk menentukannya gitu ya. Poinnya juga langsung. Jadi sekali bekerja langsung selesai sekalian seperti itu. Oke, baru kemudian perintahnya tadi, transpose-nya ini kita ulangi lagi, kita ambil lagi, paste. Kemudian untuk gambarnya kita buat dulu, kita misalkan tadi itu soalnya soal nomor 6 gitu ya. Kita simpan, kita beri nama nomornya aja 6 misalkan, nggak masalah 6. Kemudian kita buat yang baru, pilihan gandanya karena berupa matriks juga, berarti kita harus ubah juga dalam bentuk JPEG juga, dalam bentuk gambar. Ini misalkan kita ambil 6A, kita buat lagi. Kemudian yang B kita save 6, ini misalkan 6B. Oke, baru lagi, kemudian 6C. Kita simpan 6C lagi, kita simpan juga 6D. Terakhir di sini kita simpan 6i. Oke. Nah, kita manage dulu. Kemudian kita kembali ke Google Form-nya lagi. Kita masukkan soalnya tadi, kita beri nama 6, yang 6 saja ya, ini untuk soalnya. Matriks key-nya di sini. Kemudian muncul seperti ini. Nah, di opsinya kita pilih aja, kita tulis ini misalkan A, nggak apa-apa. Opsi 1, biarkan tulis opsi 1. Nah, gambarnya kita masukkan, ini yang 6A. Oke, ini mana nih? Oke, ini hasilnya. Kemudian tambah lagi opsi yang kedua. Opsi yang kedua berarti kita ambil yang 6B, kita masukkan ke sini. Oke, lanjut lagi. Opsi yang ketiga, kita ambil gambarnya lagi 6C. Oke, seperti itu dan seterusnya ya. Kita klik dulu ya, begini, kemudian baru kita drag. Oke, tinggal yang terakhir untuk yang poin ini, soal ini, tambah lagi opsi yang kelima, yaitu yang E. Oke, nah udah selesai ya. Sekarang pilihan gandanya adalah yang mana? Jawabannya yang E, opsi ke-5. Kita klik kuncinya ini, kemudian poinnya, mana poin? Nah, ini
poinnya adalah 10. Kita simpan, selesai. Kemudian kita tambah lagi. Oke, kita ambil soal berikutnya. Ini berarti ini juga sama, kita belum ada tadi soalnya yang bawah. Jadi tidak bisa bentuknya seperti ini ya. Oke, saya cek lagi. Nanti dalam Google Form tidak bisa tulisan, kemudian gambar, kemudian tulisan lagi. Itu seperti itu tidak bisa. Jadi gambarnya selalu di bawahnya tulisan. Nah, untuk itu jadi perintahnya ini saya copy dulu, ini saya masukkan ke dalam ini pertanyaannya, kemudian untuk gambarnya yang kita buat langsung semuanya gitu ya. Jadi mulai dari matriksnya sampai ke perintah yang bawah ini, yang ini kita jadikan sebuah gambar. Oke, seperti ini. Kita anggap saja tadi 7, ini kemudian agak lupa tadi nomornya berapa. Ya, tidak kita beri nama tadi, ada nomor di sini. Oke, kemudian kita masukkan ke ini gini dulu. Nah, kita upload 7 ini ya, kita masukkan. Nah, di sini perintahnya nanti udah lengkap ya. Perhatikan matriks A dan B di bawah seperti ini. Kemudian perintahnya jika B transpose sama dengan A, maka nilai X sama dengan ya. Nah, kita kembali ke sini soal yang di Word lagi, pilihan gandanya yang kita copy. Hapus dulu. Oke, kemudian kunci jawabannya ini, kemudian poinnya 10. Selesai. Kita buat lagi yang baru. Oke, pertanyaannya kita ambil dari sini. Oke, kita paste kembali ke sini lagi, kemudian kita buat gambar. Ya, tadi kita ambil dari yang soal sebelumnya kan di sini X. Soal berikutnya kan Y. Oke, seperti itu. Oke, kita simpan. Kelihatan ada garis ini mengganggu. Jadi kita pindah dulu kursornya. Kita ulangi lagi ya. Seperti ini jadinya bersih soalnya. Nah, kita simpan. Nomor 7 tadi ini kita anggap nomor 8 saja seperti itu. Kita minimize, kembali ke sini lagi, kita pilih gambarnya, kemudian 8. Sudah, jadi tinggal pilihan gandanya, kita copy lagi dari soal yang di Word. Nah, ini kita pastekan, paste ini, kemudian kunci jawaban ini seperti ini. Selesai. Kemudian kita lihat lagi ke soalnya lagi. Sudah selesai, ternyata ada 10 soal, sudah selesai semuanya. Kalau sudah, nah, dan ini tidak perlu kita seperti mengetik dalam Microsoft Word atau sejenisnya, Microsoft Excel dan sebagainya ya. Jadi kalau di dalam Microsoft di sini dalam Google Form itu kita tidak perlu menyimpan, otomatis tersimpan gitu. Nah, kemudian kita tarik ke atas, paling atas, kemudian kita bisa langsung kirim ini, atau kita lihat pratinjau. Kita klik pratinjau. Nah, seperti ini nanti tampilannya ke siswa. Nah, jadi yang muncul pertama itu hanya bagian 1 saja. Nah, nanti begitu diisi, kita klik berikutnya, nanti akan muncul soal-soal atau bagian yang kedua gitu. Nah, di sini kita lihat ini alamat dari Google Form kita, soal kita. Kita copy aja. Nah, ini yang kita share kepada siswa ya, bisa melalui sosmed apapun gitu ya. Nah, tapi di sini kita akan sisipkan, kita lagi buka kembali lagi matriksnya ya, sites matriks yang sudah kita buat. Kemudian kita diminta untuk membuat halaman baru tadi perintahnya. Jadi saya sudah tambahi ada
definisi matrik, ada macam-macam matrik di sini. Nah, kemudian soalnya tadi itu setelah ada 2 materi ini baru ada soal. Oke, kita klik aja di sini, kita tambah halaman, kita pilih kuis 1, misalkan seperti itu. Selesai. Ini kuis ke-1, kita ubah juga fontnya biar lebih menarik. Kita ganti kita pilih font lain, kalau itu enggak sekiranya cocok boleh kita ubah. Nih, kita pilih dari daftar font yang kita punya di komputer kita, di laptop kita. Ya, misalnya ini Dancing Script. Oke. Nah, kuis 1 seperti ini. Langkah selanjutnya pada kuis 1 kita kembali ke sisipkan. Kemudian tarik ke bawah, yang kita sisipkan adalah Google Form. Nah, ini formulir. Oke, ini kuis definisi yang ini ya. Kemudian sisipkan. Nah, ini hasilnya. Mungkin ya. Atau kita geser-geser bisa di tengah-tengah biar lebih bagus. Oke, kita tarik ini aja. Oke, ini yang tampil ke siswa nanti. Oke, taruh tengah saja seperti ini ya, biar lebih bagus. Oke, nah kalau sudah, langkah terakhirnya sama seperti yang sebelumnya. Berarti begitu selesai kita edit di sini, berarti kita publikasikan. Kemudian, oke, seperti ini ya. Kita publikasikan lagi. Nah, ya. Begitu selesai, kita copy linknya, kita salin. Nah, ini yang akan kita kirim untuk laporan ke tugas kita untuk para coach biar dikoreksi oleh para coach. Oke, mungkin seperti itu kali ini untuk tugas yang keempat. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.